Free Palestine, bahwa Palestina itu harus Dia merdeka seperti itu. Dan yang sebenarnya yang saya pengen tanyakan itu terkait dengan ini ya. Saya tahu kalau Liga Arab itu memiliki keterkaitan erat dan khusus dengan USA gitu, Amerika gitu. Makanya untuk saat ini Liga Arab itu diam. Yang sebelumnya mereka terus-terusan untuk speak up segala macam, dan untuk sekarang dia diam karena dia memiliki ketergantungan lah terhadap Amerika Serikat kayak gitu. Dan yang paling menyatakan keras, menyatakan hebat bahwa umat dunia mesti bersatu adalah Presiden Turki ya, Recep Tayyip Erdogan ya. Itu termasuk presiden favorit saya itu. Iya, iya. itu itu presiden favorit saya gitu. Karena waktu waktu tahun berapa itu yang di Swiss yang teroris yang ngebunuhin yang orang sholat Jumat ya, itu dia menyatakan secara langsung gitu, menyatakan keras bahwa itu sangat sangat berani lah seperti itu. Dan pertanyaan saya sebenarnya ini Kak, ini kan sudah menjadi sudah Allah janjikan ya bahwa suatu saat nanti Islam akan menang seperti itu. Tapi kita masih apatis, kita masih memiliki apatis itu dalam arti kita masih diam dalam hal dukungan segala macam, dalam hal politik segala macam. Nah, yang sebenarnya pertanyaan saya ini simpel kayak gitu. Gimana itu cara untuk meningkatkan dukungan kita gitu, dukungan dari diri kita sendiri, termasuk dalam hal pemerintah itu sendiri ya terhadap Palestina seperti itu. Karena kan kita ini masih menyangkut hubungan ini, hubungan internasional, hubungan bilateral antara negara satu dengan negara lain ya, seperti Indonesia dengan AS seperti itu, Indonesia dengan Amerika Serikat seperti itu. Dan ini kan sama aja kita jalan-jalan setengah gitu, mau dukung iya, tapi kita punya kepentingan kepentingan juga iya gitu dengan AS yang notabene sebagai backup dari Israel seperti itu. Nah, jadi itu seperti apa nih Kak dukungannya? Karena kan ibu kita sendiri adalah pemerintah gitu. Jika pemerintah kurang lah bahasanya gitu dalam hal menggembosi, bagaimana dengan rakyatnya? Seperti itu mungkin Kak. Itu dulu saja. Ya, ya, ya. Berat juga ya. Pertanyaan berat juga. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sekarang itu kan sebenarnya dunia ini udah borderless ya, udah nggak punya batas ya. Maksudnya kita untuk suara kita bisa didengar sampai Palestina gitu, sampai Eropa, sampai Amerika. Itu borderless ya, udah nggak ada batas. Kita bisa pakai sosial media untuk menyuarakan apapun keluar sana gitu. Tinggal pakai hashtagnya atau pakai apa segala macam ya. Saya pernah dulu tiba-tiba diwawancari sama koran harian di Jepang, Asahi Shimbun. Saya juga kaget loh, kok Asahi Shimbun tiba-tiba ngontak saya. Ternyata hanya gara-gara saya pernah nge-tweet tentang bahwa Islam bukan teroris gitu. Pakai hashtagnya, ternyata besoknya ada ini serangan teroris di Sarinah tuh. Sarinah, ada orang tembak-tembakan di Sarinah. Nah, kemudian pakai hashtag yang sama dengan apa yang saya buat. Nah, kemudian orang-orang kemudian merespon dengan hashtag yang sama dengan saya buat. Maksudnya bahwa Islam bukan teroris, yang gitu-gitu ya. Itu kemudian Asahi Shimbun langsung kontak saya gitu. Harian terkemuka yang nomor 1 di Jepang ya. Kaget juga saya, waduh. Kemudian waktu saya minta, boleh nggak hasil wawancaranya ditampilkan? Oh boleh, dia tampilin bahasa Jepang semua kanji. Bacanya saya bingung. Jadi nggak jadi. Artinya apa? Artinya dengan apapun sekarang kita bisa melakukan gitu, gratis bahkan. Ada seorang, ini saya share ya, ada seorang TikToker. Ini kan teman-teman lagi pada, anak-anak muda pada demen TikTok ya, pada joget-joget gitu TikTok ya. Ini dia nyanyi. Pada bisa bahasa Inggris kan ya? Ini lagunya berbahasa Inggris. Insya Allah sih gampang kok dipahamin. Sebentar saya cari dulu filmnya. Mana dia? Sebentar. Bentar ya. Ini dia nih. There once was a land called Palestine where there once. Suara kedengeran nggak?
There once was a land called Palestine where Christians, Muslims, and Jews lived fine. In the 1800s, it was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile, a bearded guy founded Zionists for Jews to aspire, a land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War I that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Still the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more Jews arrived seeking refuge, and that's alright until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where is your respect for dignity? Call it conflict, that's insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story of Palestine. Ya, jelas ya. Jadi pakai TikTok aja bisa gitu. Zaman sekarang. Ini ada lagi satu orang lagi nih. Saya tampilkan lagi ya. Kalau ini orang Indonesia. Netizen bilang. Kalau ini ngomongin tentang dukungan terhadap Palestina, cuma orang Islam aja gitu. Betul nggak sih? Coba nonton. Netizen bilang, orang-orang Palestina kan sedang bersusah payah menyelamatkan rumah ibadahnya sendiri. Allah, pantaslah berkuar-kuar tentang Palestina. Orang itu agamanya sendiri. Kau tahu bahwa ada sekitar 1.500 penduduk Kristen di Gaza? Hah? Kau tahu bangunan masjid dan gereja itu saling berdampingan? Hah? Tahu? Kau tahu Jalil Ayad, seorang Nasrani penganut Kristen Ortodoks Yunani yang habis rumahnya dibombardir oleh Israel? Kau tahu apa yang disampaikan Pastor Manuel Musalam dari Gereja Latin Palestina untuk orang-orang Muslim? Beliau mengatakan kepada orang-orang Muslim, jika masjid-masjid kalian dibombardir, maka azanlah di gerejaku. Masih nggak percaya? Coba kalian baca buku Laki-laki yang Tak Bisa Menangis karya Rusdi Matahari. Bisakah kalian berhenti berargumentasi dan kesampingkan egosentris kalian? Dan berpikir bahwa ada yang lebih penting, yaitu kemanusiaan. Jangan karena merasa paling benar, anak-anak Palestina itu harus menanggung dari keegosentrisan kalian. Tuh, jadi loud and clear ya, jelas gitu apa yang dia ngomongin gitu. Saya harapkan sebenarnya teman-teman ini ya dari apa Remaja Kreatif Indonesia, apa Remaja Kreatif Inspiratif, apa tadi? Komunitas Remaja Inspiratif. Nah, ya apa itulah. Itu membuat konten-konten serupa lah ya. Kalau ada yang bisa berbahasa Inggris dengan bagus, akan lebih bagus lagi karena suaranya akan lebih jauh terdengar kemana-mana ke negara lain gitu. Saya kemarin bikin tulisan di Twitter ya, malum saya anak Twitter nih, itu viral tuh, di-share sampai berapa ribu kali, kemudian dimasukin ke beberapa apa namanya situs berita, bahkan kemudian ditanggapi sama Gubernur Sumatera Barat, dijadikan bahan pertanyaan ke wartawan ke Gubernur Sumatera Barat. Itu gara-gara saya nge-tweet tentang pengalaman saya dulu. Saya dulu pernah ke Gaza tahun 2012. Ya pokoknya gitulah ceritanya gitu ya. Nah itu ada hubungannya tuh kenapa ada ambulans di Gaza kok ada logonya Pemkot Padang gitu. Saya cerita itu jadi viral gitu, rame di mana-mana gitu. Alhamdulillah jadi teman-teman sangat mudah untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita speak out gitu, loud untuk saudara kita, mendukung saudara kita di Palestina, apapun gitu ya. Nggak perlu demo di jalan juga bisa ya, demo di jalan mungkin juga salah satu pilihan, boleh silakan gitu. Saya kemarin juga hari Kamis demo di depan kedutaan besar Israel, ikut nyanyi di atas mobil gitu ya, kemudian bikin tulisan-tulisan, kemudian bikin kajian-kajian begini. Nah teman-teman juga ayo kita sama-sama dong gitu, bareng-bareng kita support gitu, bareng-bareng kita bersuara keras, kita ajak gitu teman-teman semua. Tadi kan saya cerita ya, seandainya ada 0,1% penduduk Indonesia
Dari 270 juta penduduk Indonesia, 0,1-nya aja berarti 2,7 juta orang, ya. 2,7 juta orang itu bisa anak kecil, bisa apa segala macam lah, cuma 2,7 aja. Setengahnya seperempatnya warga Jakarta lah. Itu rata-rata nyumbang 100.000 aja untuk Palestina, itu udah terkumpul 270 miliar. 270 miliar kan udah bisa beliin berapa ambulan tuh. Udah bisa bangun berapa rumah sakit. Sudah bisa bikin berapa puluh pabrik roti gitu. Bisa ngasih makan berapa juta orang di Gaza dan di tepi barat gitu. Sudah bisa bikin instalasi air bersih ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa tuh kalau kita ke sana mau wudhu itu bawa air sendiri karena nggak ada instalasi airnya gitu ya. Di sana nggak ada keran-keran buat air, itu nggak ada. Ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi, nah untuk bisa mencapai 2,7 juta ini kan nggak mungkin saya sendirian nih gitu. Nggak mungkin orang-orang sendirian. Harus bareng-bareng kita semua berbicara gitu, ngajak gitu ya. Ini di sini ada berapa puluh partisipan ya? Ada 27 ya. Masing-masing kita ngajak 5 orang aja. Akhirnya kita bisa dapat berapa tuh? 300 banyak lah ya. Udah 100-an lebih lah ya. 130-an orang gitu. Bisa apa? Ikut pengen nyumbang. Kita ada menyumbang nih 130. Nah, dari 130 ngajak 5 orang lagi gitu. Udah bisa 700-an orang. Ada 700 orang bisa ngajak 5 orang lagi di luar itu. Dapat 3.500 orang terus begitu ya. MLM pahala lah gitu. Ngajak orang nyumbang. Ada yang nyumbang 10.000 boleh, nyumbang 500.000 boleh, nyumbang 1 juta boleh gitu kan. Total rata-rata 100.000 per orang gitu. Itu gede tuh dapatnya. Kemarin saya pernah bikin penggalang donasi ya, kemarin belum lama nih. 3 malam atau 4 malam lalu ya. Ada anak kecil, anak SD gitu. Bukan ada ya, banyak anak SD gitu ya nyumbangin angpau lebaran. Luar biasa. Angpau lebaran mereka ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 250.000, ada yang 200.000 berdua sama adiknya gitu. Yang kayak gitu-gitu lucu ya. Seneng gitu ngeliat anak kecil pada nyumbang gitu. Begitu Bang Wahid ya. Jadi ayolah kita semua speak loudly gitu lah. Kita bersuara lah untuk Palestina gitu ya. Dan ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum Kak Afwan. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Ini saya bacain aja langsung Bang Wahid ya. Dari Kak Yesi. Boleh Kak. Ya, Assalamualaikum Kak Afwan. Waalaikumsalam. Ini berarti Kak Yesi dapat ini ya. Dapat door prize. Door prize ya. Iya, betul. Saya ingin bertanya mengenai pejuang Hamas. Siapakah pejuang Hamas sebenarnya? Jadi Hamas itu tadinya ormas, ya ormas. Kepanjangannya kan Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan Al-Muqawamah itu artinya apa ya? Gerakan perlawanan lah, gerakan perjuangan untuk Palestina. Tapi yang berdasarkan Islam, Al-Islamiyah gitu. Jadi gerakan perjuangan mereka bukan murni nasionalisme tapi Islam, ya gerakan Islam. Beda dengan Fatah misalnya, itu kan berawal dari PLO ya, Palestine Liberation Front Organization ya. PLO, Palestine Liberation Organization. Itu organisasi pembebasan Palestina, dia campur-campur tuh, sekuler gitu ya. Jadi yang Islam ada, yang Kristen ada, semuanya gitu. Dan sebagian besar sosialis lah mereka nih, orang-orang kiri. Nah kalau Hamas nih orang kanan nih, orang-orang Islam gitu ya. Mereka bikin ormas dari tahun 87. Gara-garanya waktu itu ada 7 orang Palestina ditabrak oleh sopir Israel, kemudian sopirnya nggak dihukum apa-apa gitu. Nah terjadi inilah apa namanya, gelombang demonstrasi besar-besarnya. Kemudian karena kemarahan ini Hamas, orang-orang Islam kemudian bikin organisasi namanya Hamas. Waktu itu sih belum ada apa-apanya ya, masih anak-anak muda ngumpul aja gitu. Pemimpinnya sendiri waktu itu namanya Syekh Ahmad Yasin, itu seorang guru. Jadi pemimpin organisasi awalnya pendirinya ini guru. Jadi kalian jangan ini ya, jangan memandang rendah seorang guru ya. Ini belakangan di Twitter rame gitu, guru lulusan FKIP gitu ya, gajinya kecil gitu, duafa. Jangan ya, guru ini luar biasa ya. Kalau dia betul-betul mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa, hasilnya luar biasa. Hamas ini salah satu mendirikan namanya Syekh Ahmad Yasin. Beliau ini seorang guru SD. Jadi yang diajar tuh anak-anak kecil. Kemudian anak-anak ini lama-lama tumbuh dewasa terinspirasi oleh ajaran-ajaran gurunya itu yang masih beliau ajarkan waktu kecil. Itu sampai kemudian ketika remaja mereka membentuk itu Hamas ya, gerakan itu, organisasi massa. Nah ketika Hamas ini kemudian ternyata karena ormasnya ini ya apa namanya, sosialnya cukup tinggi,
Jadi sering bikin kegiatan-kegiatan bakti sosial buat orang-orang yang terjajah gitu. Jadi yang di penjara mereka advokasi gitu. Kemudian dikasih makan keluarganya gitu ya. Lama-lama mendapat simpati yang luar biasa gitu. Simpatinya luar biasa, anggotanya kader-kader semakin banyak, makin besar, nah pecah intifadah waktu itu. Yang lempar-lempar batu tuh. Itu makin menarik lagi. Terus akhirnya mereka membentuk sayap militer ya. Bikin ketentaraan gitu, walaupun senjatanya masih seadanya. Bikin ketentaraan kalau untuk melawan tentara-tentara Israel. Kemudian juga waktu ada pemilu tahun 2006, ya Hamas berubah jadi partai politik gitu. Jadi tadinya organisasi ormas ya, itu berubah jadi partai politik. Jadi Hamas itu partai politik sekarang. Kemudian, tapi ketika menang pemilu malah Gazanya diblokade gitu. Jadi Gaza diblokade gara-gara Hamas menang pemilu di situ. Blokade sampai sekarang, tahun 2006 sampai 2021, udah 15 tahun. Nah, itu yang terjadi ya. Itulah Hamas ya. Kalau mau agak kurang jelas itu gambaran ringkasnya ya tentang Hamas ya. Nah, namanya gerakan politik, cuma masalahnya kemudian berbedanya dengan Indonesia dulu. Waktu Indonesia bernegosiasi atau bikin konferensi-konferensi, itu perwakilan Indonesia tuh datang dari berbagai macam fraksi tuh. Jadi ada ulama dari Muhammadiyah ada di situ, NU ada, Persis ada, Al Irsyad ada, kemudian dari orang-orang sosialis ada ya, siapa namanya? Syahrir ya, Sultan Syahrir itu kan dari Partai Sosialis Indonesia ya. Kemudian dari Partai Nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Hatta, ada didikan-didikan baratnya ya seperti Bung Hatta kan orang didikan Belanda gitu kan. Jadi kumpul semua jadi satu kepanitiaan bersama sehingga Indonesia itu lebih waktu itu ya lebih mulus gitu karena memang semua kekuatan atau semua elemen bangsa itu ikut terlibat. Nah sekarang di Palestina nggak begitu. Hamas ini dikucilkan, dianggap nggak ada. Sementara masyarakatnya sebagian besar dukungnya Hamas. Ya, terbukti tahun 2006 tuh 60% ya pemilu tuh dimenangkan Hamas. Tapi posisinya dinafikan ya, dinegasikan karena mereka Islami itu tadi. Nah itu yang bikin perjanjian-perjanjian atau apa segala macam itu stuck tuh begitu tuh. Jadi Hamasnya nggak diajak ngomong, dianggap teroris gitu ya. Dianggap ini padahal dukungan terhadap Hamas itu tinggi sekali di masyarakat Palestina. Udah mereka juga punya senjata, mereka punya jaringan dan sebagainya. Itu yang kenapa masalah Palestina nggak kelar-kelar sampai sekarang gitu. Seandainya Hamas diajak ikut ngobrol aja secara resmi bisa kelar kali gitu. Gitu ya. Oke, cukup jelas. Esi? Cukup ya? Ya udah nanti dapat doorpress dari Nurul Ikhlas langsung seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang DM saya nih, ada yang DM saya, Bang nyanyi dong untuk kami biar teman-teman dengar langsung. Nonton aja di YouTube ya. Ya nonton YouTube dulu. Sekalian disubrek ya. Ini ada Kak nih. Oh ya, silakan. Kak Afwan. Untuk anak-anak Indonesia nih Kak Afwan. Kak Afwan ada nggak wadah untuk anak-anak Indonesia ini biar mencinta lagu-lagu nasyid? Kak Afwan kan lagunya nasyid ya, jadi buat anak-anak Indonesia nih terutama biar tidak terkontaminasi dengan lagu-lagu yang mereka tidak pahami gitu kan. Jadi ada tidak Kak Afwan wadahnya gitu biar kami tahu gitu, biar nanti kalau ada anak-anak Indonesia kan banyak yang berbakat ya, terutama di Depok nih, gitu. Gimana Kak Afwan? Waduh, pertanyaannya bagus banget nih. Kebetulan banget saya lagi menggodok ini yayasan produk itu salah satunya Afwan Nasyid Academy. Akademi Nasyid. Keren. Akademi. Itu semacam ini sih saya pinginnya. Kalau cuma mengundang orang untuk datang gitu agak kurang masif ya. Saya lagi pengen itu jadi saya yang datang ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kita bikin ekskul nasyid. Sehingga ya mohon doanya lancar ya. Mungkin semester depan lah kita tahun ajaran baru udah bisa daftar nih Nurul Ikhlas. Nah, insyaallah.
Boleh, boleh. Ini saya lagi lagi sedang siapkan kurikulumnya. Jadi untuk anak-anak TK sampai kelas 3 SD gitu seperti apa gitu ya. Ini kurikulumnya. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 seperti apa. SMP, SMA seperti apa. Kemudian yang boarding seperti apa. Itu yang lagi kita siapin lah. Insya Allah mohon doanya biar lancar cepat jadi. Nanti kalau ini langsung saya kontak deh. Amin. Makasih. Saya jadi promosi nih Afwan Nasid Academy. Nggak apa-apa, Kak. Apa ya kebaikan. Ya kalau nggak ada yang nanya lagi sih nggak apa-apa. Gimana? Yang lain ada yang ingin dapat door prize untuk nanya? Dari panitia ya? Iya, dari panitia yang dapat door prize malah. Tapi Kak, kalau yang tadi ya kalau untuk promosi lebih ke arah ini sih Kak, apa namanya, memanfaatkan media sosial seperti kayak Instagram segala macam kan udah Kak. Jadi kan sekarang kan yang lagi booming kan TikTok. Mungkin nanti siapa tahu nanti ada di TikTok kayak gitu biar boomingnya seperti itu untuk naikin hype-nya. Oh iya harus dong. Jadi Iya. semua ini kan namanya ini ya media sosial ya. Media sosial kan tergantung yang ngisi ya. Kalau isinya bagus kan jadi bagus gitu media sosialnya gitu. Tapi kalau yang ngisi cuma joget-joget nggak jelas ya, papi culoan gitu doang. Ya akhirnya begitu aja gitu. Makanya saya ngajak teman-teman semua nih, ayo kita isi cloud ini ya di awan sosial media ini ya dengan konten-konten kreatif yang bagus-bagus gitu. Ya kalau memang nggak tahu caranya kapan lah kita bikin workshopnya gitu atau apa gitu juga bisa tuh workshop sosial media ya, workshop TikTok, workshop IG gitu ya. Jadi teman-teman bisa promosi, bisa apapun yang baik-baik ya, kampanye yang kebaikan-kebaikan. Ambil contoh misalnya nih, ambil contoh paling gampang aja. Tentang cara wudhu itu pakai TikTok gampang tuh kita bisa bikin video-video kayak gitu ya. Apa yang membatalkan sholat itu pakai TikTok bisa gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Ajakan sholat, kenapa kita harus sholat, bikin pakai TikTok atau pakai IG gitu. Kayak gitu-gitu kan dakwahi kita ya gitu. Kemudian juga mengapa kita harus bantu Palestina pakai TikTok atau IG atau YouTube ya. Semacam itulah dakwahi. Bisa lah teman-teman semua bikinnya kayak gitu-gitu ya. Insyaallah. Ada kreatif tapi kurang Depok mah. Ya seperti itu Kak. Berarti udah masih ada yang nanya teman-teman gimana? Apa sudah cukup? Oke mungkin closing dari saya ya Kak, terkait dengan materi yang disampaikan sangat komprehensif dan tinggal dinaikkan saja ini insentitasnya untuk dukungan kita terhadap Palestina itu sendiri karena asal faktanya untuk bahkan orang Israel itu takut dengan kita seperti itu. Kenapa kita harus takut dengan dia? Ini hanya sebuah aksi terorisme yang berusaha untuk menjajah wilayah seperti itu, menjajah wilayah, menjajah kedaulatan seperti itu. Bahkan Israel saja sekarang mengemis lah kepada negara-negara lainnya untuk meminta kedaulatan seperti itu. Dan ya nggak usah ditakutkan lah untuk Israel itu sendiri gitu. Bahkan orang Indonesia kalau ke sana seperti itu dan bertemu dengan orang Israel pun takut, apalagi tentaranya. Karena kenapa? Karena mereka nggak berani sama sekali untuk berusaha untuk melukai dan membunuh seperti itu, teman-teman. Karena asal kalian tahu, Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara-negara besar, negara-negara adidaya lainnya ya, seperti itu. Ini menyangkut masalah hubungan internasional dan politik seperti itu. Jadi kalau memang ada orang Indonesia yang terkena, mungkin saja bakal akan terjadi peperangan yang cukup besar gitu di dunia ini seperti itu. Dan mungkin saya nggak tahu ya seperti apa ke depannya, bakal ada perang seperti apa, tapi yang jelas buat apa kita takut seperti itu, harus kita lawan. Dan kita lawannya sekarang dengan tadi doa, dukungan, dan dana ya seperti itu. Bahkan Kak ada wacana ya, bukan wacana ya sebenarnya, cuman guyonan ya waktu masih zaman-zamannya tawuran tuh masih masif ya Kak kayak gitu. Kenapa itu orang tawuran tuh kalau pengen syahid ya udah suruh kirim aja ke Palestina. Ke Palestina ya. Iya, kayak gitu. Jadi biar lebih berguna lah matinya seperti itu. Oh, kayak gitu.
Paling salurkan itu saja juga. paling itu aja dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya alihkan ke MC, persilakan. Iya, terima kasih buat Kak Afwan yang sudah memberikan pengetahuannya kepada kita tentang Palestina. Kemudian kepada Kak Ali juga terima kasih. Kak Afwan, mohon maaf kami minta untuk memimpin doa untuk penutup. Mudah-mudahan kalau Kak Afwan kan mungkin lebih mengeruh gitu ya, karena Kak Afwan sudah pernah ke sana, sudah melihat keadaan di sana. Kami mohon Kak Afwan, silahkan untuk memimpin doa. Saya jarang-jarang memimpin doa. Nggak apa-apa ya, doa biasa aja ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita tundukkan hati kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan seikhlas-ikhlasnya. Semoga Allah mendengar doa-doa kita ini dan juga bisa mengabulkan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan di siang hari ini insyaallah. Adiniyah wa min kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Filistin. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Aqsa. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Afwan, terima kasih Kak Aldi. Sebelum kita tutup, ada pengumuman mungkin dari Ibu Tresia Kartika. Ya, silakan Kak Tika. Terima kasih. Pak Erli, cukup Pak Erli. Cukup. Tidak ada pengumuman juga. Kak Erli. Halo? Iya, ya. Sinyalnya kita. Terima kasih udah proses keburu keluar. Ya, sudah. Kak Erli. Iya. Iya, sudah. Rasanya kedengeran ya? Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Jakat Sukses yang sudah mensupport kegiatan kita ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman. Ya, Kak Afwan ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pamit. Oh iya, terima kasih Kak Afwan. Ya, bagi teman-teman yang ingin menggalang dana boleh menghubungi RA Nurul Ikhlas atau Kak Ekian Tiningsih.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Kita berdoa bersama. Kita kuatkan. Boleh foto bersama ya? Kak Afwan sudah? Oh belum, masih. Masih, tapi kameranya nggak bisa nongol. Nggak apa-apa. Kita foto ya. Siap ya? Bentar. Kameranya? Ya. Kameranya nggak dibuka. Silakan dibuka yang lain. Kameranya. OTW. Ya. Di hati satu. Siap ya? Itu dari 1, 2, 3. iya baru pada muncul. Ulang lagi. Oke, kita ulang ya karena baru muncul ya. Ya, kita ulang. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Iya. Ya, satu lagi. Udah. Udah semua ya. Oh ya, Kak Afwan. Maaf, mudah-mudahan Kak Afwan bisa bersedia kembali untuk acara-acara nanti. Mungkin Nurul Ikhlas punya planning ke depan gitu, Kak Afwan. Boleh. Iya. Allah. Nanti jangan lupa Bikin juga konser Kak aja. Afwan, kalau sudah selesai menggodoknya, kasih kabar ke Nurul Ikhlas Kak Afwan. Ya, insyaallah. Daftar nomor 1 nih. Iya, insyaallah. Iya, terima kasih banyak Kak Afwan, Kak Aldi, dan semua teman-teman. Tetap semangat. Izin tutup ya. Izin tutup ya. Izin close.